Pertama, akuntabilitas. Kedua, nasionalisme. Ketiga, etika publik. Keempat, komitmen mutu. Kelima, anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud yaitu 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nilai-nilai akuntabilitas. 1. Kepemimpinan. 2. Transparansi. 3. Integritas. 4. Tanggung jawab. 5. Keadilan. 6. Kepercayaan. 7. Keseimbangan. 8. Kejelasan. 9. Konsistensi. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Pengertian nasionalisme secara politik yaitu manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat serta bangsa dan negara. Pengertian nasionalisme secara sempit yaitu suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Pengertian nasionalisme secara luas yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Implementasi nilai-nilai nasionalisme. 1. Mencintai produk dalam negeri. Dengan mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri, secara tidak langsung kita menjadi promotor sekaligus endorse produk-produk lokal.
tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, tapi juga menaikkan pamor produk Indonesia di pasar internasional. 2. Bangga akan bahasa dan budaya lokal. Meski kita begitu fasih berbahasa asing, jangan pernah melupakan bahasa daerah dan pastinya bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Sebisa mungkin gunakan lebih banyak bahasa negeri kita sendiri dalam percakapan sehari-hari atau segala kesempatan lain. Kuasai dengan baik dan benar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal meneruskan warisan budaya tanah air kita? 3. Mengamalkan Pancasila. Bukan hanya sekedar dihafal di luar kepala, tapi juga dipraktekkan langsung dalam kehidupan kita. Karena kedudukan yang penting sebagai dasar negara, maka sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Pancasila, yaitu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mempromosikan Indonesia di sosial media. Sosial media adalah cara paling mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tidak hanya lewat tulisan, tapi juga bisa dengan foto maupun video. Upload konten seru tentang Indonesia yang membuat kita sebagai generasi muda mengeksplor lagi kekayaan budaya, tempat bersejarah, dan hal unik lainnya. Ini bisa menginspirasi anak muda lainnya untuk cinta negeri sendiri, juga membantu Indonesia lebih dikenal oleh teman-teman kita dari negara lain. Etika publik merupakan refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.